Jadi dalam rangka melaksanakan kongres ini kita ingin mengangkat topik yang sekarang sedang lagi hangat dibicarakan di Indonesia dan punya dampak yang sangat serius tentunya buat organisasi masyarakat sipil di Indonesia, yaitu soal potensi dampak dari pengesahan Undang-Undang Nomor 17 tentang Ormas. Kita ingin memperjuangkan kepentingan kolektif NGO di Indonesia. Kepentingan kolektif NGO itu antara lain yang ingin kita perjuangkan, kita adalah ingin menciptakan lingkungan hukum dan politik yang kondusif buat organisasi masyarakat sipil di Indonesia, terutama LSM di Indonesia. Dan yang kedua, visi kita adalah kita ingin semua LSM Indonesia itu betul-betul menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam organisasinya, menerapkan prinsip-prinsip internal governance yang baik, dan kemudian juga menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan integritas yang baik dalam organisasinya. Prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, namun juga banyak prinsip-prinsip lain yang sudah dikembangkan secara internasional. Kepentingan berjejaring itu adalah untuk memberikan dampak yang lebih baik, untuk memperoleh akses informasi atau akses sumber daya yang baik. Kita perlu saling berjejaring dan saling berkomunikasi, karenanya perlu ada governance bersama, tata kelola bersama, untuk kesamaan gerak, ya, juga untuk kekuatan bersuara, untuk juga bahwa kita tuh bisa berperan secara setara di dalam tata kelola pemerintahan tersebut. Peran berbadan hukum. Yang ketiga tadi disinggung Bu Erna juga soal lingkup atau tingkat provinsi, nasional, dan kemudian kabupaten yang multitafsir dan bisa jadi problem juga di tingkat prakteknya nanti. Yang keempat mengenai pengaturan larangan yang juga multitafsir dan berdampak pada pemberian sanksi. Yang terakhir, yang kelima adalah mengenai kebangkitan konsep politik yang namanya ormas itu sendiri. Nah, 5 ini saya akan coba ulas singkat saja, nanti mungkin dalam diskusinya bisa lebih panjang. Nah, 5 ini kita juga perlu tahu kenapa kita satu Indonesia bisa salah kaprah semua menyebut ormas itu organisasi massa, termasuk media massa. Di koran kita baca ormas itu organisasi, jangan sampai sekarang juga masih ada yang merasa ormas itu organisasi massa kan. Padahal dari tahun 85 ormas itu organisasi kemasyarakatan. Nah, kenapa kita bisa Indonesia ini salah kaprah? Karena memang dulu ormas dibuat untuk pendekatan politik kepada organisasi yang berbasis massa. Jadi kita semua secara tidak sadar menyatakan ormas itu organisasi massa. Padahal kita baca aja Undang-Undang 885, kita baca Undang-Undang 17 2013, nggak pernah menyebut ormas itu organisasi massa. Dia organisasi kemasyarakatan. Penting sekali untuk mengingatkan negara, salah loh jalannya, gitu ya. Karena memang secara filosofis ormas itu idealnya adalah aktor politik. Pemberdayaan atau pembangunan masyarakat itu tidak berjalan. Sehingga kita melihat dalam undang-undang ini itu sangat potensial untuk bagaimana kita memberdayakan masyarakat. Program-program pemerintah itu disinergikan dengan organisasi masyarakat ini, gitu ya. Karena tadi organisasi yang dibentuk itu by project, habis projectnya hilang. Nah, yang akuntabilitas kepada publik, akuntabilitas kepada pemberi dana, akuntabilitas kepada itu pajak-pajak dari masyarakat yang dikirimkan disalurkan lewat di misalnya OSID, USID atau dan seterusnya. Apakah kita sudah kelola dengan baik? Gitu? Apakah tidak ada korupsi di dalamnya, gitu kan? Dan seterusnya. Ini contoh bahwa kita harus konsisten dengan apa yang kita perjuangkan, gitu. Itu kan sebetulnya problem daripada undang-undang kehormatan itu terletak pada Departemen Dalam Negeri, ya, dalam arti bahwa Departemen Negeri ini kan melakukan fungsi politik gitu sejak zaman Soeharto. Seharusnya sebetulnya di zaman reformasi ini fungsi Departemen Negeri itu terbatas kepada sebetulnya administrasi pemerintahan gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada Kesbangpol itu di Departemen Dalam Negeri, mungkin karena kan sebetulnya pemilihan umum pemilu kan sudah tidak berada lagi di Departemen Dalam Negeri, parpol juga sudah tidak berada lagi di Departemen Dalam Negeri. Jadi mungkin kalau fungsi politik itu tidak lagi berada di Departemen Dalam Negeri, mungkin itu
bisa dibentuk suatu kementerian sendiri barangkali. Menteri Pemberdayaan, Menteri Pemberdayaan masyarakat sipil misalnya. Di Aceh kemarin sempat lagi saya galau juga sebetulnya. Begitu ada undangan dari Kesbangpol mengundang saya dari LSM Kasar itu. Kalau ini kali saya LSM bentuknya perkumpulan. Ada semacam sosialisasi dibuat oleh Kesbangpol. Namun kawan saya lagi dari LSM yang satu lagi tidak dapat undangan. Ditelepon orang Kesbang. Pak, kami kok nggak dapat undangan? Maaf Pak, ini bukan untuk LSM tapi untuk ormas. Gila itu. Saya LSM, tapi ditelepon kawan, maaf Pak, ini bukan untuk LSM tapi untuk ormas. Apa bedanya kan? Jadi kan lucu lagi. Jadi perlu ada, sebelum diterapkan kami sipil, kayaknya pemerintahan aja belum jelas dalam menerapkan sistem atau istilah yang jelas. Nah, tapi kita nggak dong memahami maksud pemerintah itu apa sebenarnya. Jadi misalnya tadi dibilang bahwa kita ini semua aktor perubahan atau politik yang seharusnya diberikan democratic environment, didukung dan lain-lain. Tapi dalam kenyataannya kan kemudian terlihat dari undang-undangnya yang sangat-sangat mengikat, bahkan proses pembuatan undang-undangnya pun kalau kita bandingkan kalau di sektor swasta itu yang terlibat sedikit gitu. Tapi begitu berkaitan dengan LSM sampai BIN pun terlibat, sampai lembaga-lembaga yang berkaitan dengan BIN dan segala macam semua terlibat. Jadi memang betul-betul dicurigai LSM ini. Ada dorongan untuk transparansi dan akuntabilitas masyarakat sipil, karena itu tidak hanya terjadi di Indonesia, saya kira itu tren di seluruh dunia. Ada diskusi yang namanya CSO Development Effectiveness yang terus-menerus mendorong CSO sebagai aktor pembangunan untuk transparan dan akuntabilitas. Hanya kritik saya kalau melihat seperti yang dipaparkan Mas Budi yang dari partnership, membandingkan pemerintah, NGO, kemudian sektor ekonomi itu tadi, serasa seperti membandingkan satunya apel, durian, jeruk gitu. Artinya tidak kompatibel Anda membuat perbandingan itu. Yang pertama saya sebenarnya keluhan saya ke Bu Erna, ini sebetulnya undang-undang ini latar belakangnya sudah sangat tidak nyaman ya. Karena kalau melihat desain, grand design pertahanan dan keamanan Indonesia, salah satu ancaman nasional, di situ dituliskan betul bahwa salah satu ancaman nasional itu adalah masyarakat sipil dan LSM. Artinya lahirnya undang-undang ini berangkat dari cara pandang melihat LSM itu sebuah ancaman. Asumsi-asumsi yang dibangun oleh terutama dari BKD saya kira bisa dikatakan sesat atau setidak-tidaknya seperti dikatakan kawan sebelumnya bahwa minimal dikatakan paranoid. Karena menurut saya basis argumentasinya tadi mengatakan bahwa ini untuk negara merdeka sebagai negara sipil justru terbalik menurut saya. Karena saya kira justru berbicara teori negara itu barang negara penjaga malam kan, memata-matai warganya gitu maksud saya. Justru itu yang terjadi kalau itu dilakukan. Dan saya kira kita tidak akan kembali ke situ. Ini bukan persoalan undang-undang ini kan bukan persoalan salah benar. Kemarin DPR ketika mengesahkan itu pada detik-detik terakhir ya kawan-kawan kemudian malam itu juga tegang sampai paginya tegang. Ini seolah-olah kan salah benar. Ya udah disahkan aja. Kalau salah nanti kan ada MK. Jadi undang-undang ini selalu udah berapa mungkin Bang Heri atau kawan-kawannya mencermati berapa undang-undang atau keputusan negara ini yang kemudian batal di MK. Kan seolah-olah ini urusan maslahat umat salah benar. Undang-undang adalah aturan, harus ada kesepakatan, harus ada ini punya maslahat untukku, untukmu dan untuk mereka semua. Kalau persoalan kita adalah salah benar di MK, kita bukan hanya menghitung soal ini salah hukum atau ini salah persepsi, bukan. Ini soal kos juga.